Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di video kali ini Kak Git akan membahas beberapa soal tentang identitas trigonometri. Ini sebenarnya lebih ke soal-soal tentang pembuktian identitas ya, karena identitas dasarnya itu harusnya sudah dipelajari di kelas 10 semester 2. Nah, soal-soalnya itu seperti ini. Di sini ada 4 ya. Jadi pembuktian, buktikan bla 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 ini sama dengan tangan B. Kira-kira seperti ini bentuk soalnya. Nah, sebelum bahas ini, Kak Git mau mengingatkan dulu, mau review dulu beberapa identitas dasar yang sudah dipelajari di kelas 10. Nah, ini dia beberapa bentuk identitas trigonometri yang mungkin sudah kalian pelajari sebelumnya. Ini boleh dihafal karena dia akan membantu kita untuk kerjain soal-soal pembuktian seperti yang tadi sudah saya tampilkan. Soal nomor 1, buktikan 2 sin B kali cos B per 1 ditambah cos kuadrat B dikurang sin kuadrat B sama dengan tan B. Oke, ngerjain soal pembuktian identitas trigonometri itu butuh ide. Ini harus diapain dulu awalnya. Nah, ide-ide itu akan muncul seiring kalian itu rajin mengerjakan latihan soal. Jadi saran saya untuk bab ini harus rajin-rajin latihan ngerjain soal. Nah, cara ngerjainnya itu bisa dua jalur ya. Maksudnya untuk membuktikan ini itu bisa dari kiri ke kanan, maksudnya sebelah kiri yang kita sederhanain atau diapain supaya bentuknya jadi sama seperti yang di ruas kanan, atau dari kanan ke kiri. Kalau dari kanan ke kiri berarti yang di ruas kanan ini yang disederhanain atau dijabarin lagi supaya bentuknya sama dengan yang sebelah kiri. Nah, kalau di soal yang ini, saya mau mengerjakannya dari kiri ke kanan. Jadi, yang bentuk ini nih, yang kompleks ini, akan saya sederhanakan supaya gimana caranya dia jadi tangan B. Nah, langkah pertama, kalau ini, identitas, tadi kan sin kuadrat A ditambah cos kuadrat A, itu pasti sama dengan 1, gitu ya. Jadi, kalau ini dipindah sin kuadratnya, berarti kan jadi cos kuadrat A itu sama dengan 1 dikurang sin kuadrat A. Ini dapat dari mana? Dari identitas dasar ya. Nah, berarti 1 dikurang sin kuadrat B di sini bisa saya ubah jadi cos kuadrat B. Oke ya. Yang atas tetap 2 sin B dikali cos B. Lalu yang bawahnya ini tetap cos kuadrat B. Gitu. Nah, 1 dikurang sin kuadrat B itu adalah cos kuadrat B. Gitu kan? Nah, kalau udah, penyebutnya ini bisa ditambahkan karena cos kuadrat ditambah cos kuadrat. Berarti atasnya jadi 2 sin B dikali cos B. Nah, yang bawah ini berarti 2 cos kuadrat B. Oke ya. Nah, ini duanya berarti bisa dicoret. Lalu di sini ada cos B, di bawah ada cos kuadrat B. Kuadratnya berarti hilang ya ini. Nah, sisa cos B kan di bawah. Ini tuh hasilnya jadi sin B per cos B. Nah, berdasarkan identitas dasarnya, sin per cos itu sama dengan tangan. Ya udah, berarti ini jadi tan B. Nah, terbukti nih, sama kan dengan yang ruas kanan. Soal nomor 2, buktikan 1 plus sin A per 1 kurang sin A sama dengan sekan A tambah tan A kuadrat. Di soal yang kedua ini, saya akan mengerjakannya dari kanan ke kiri. Jadi sebelah kanan ini ruas kanan yang akan saya aljabarkan supaya bentuknya jadi sama seperti ruas kiri. Oke, pertama sekan A ditambah tan A kuadrat. Ini jadinya sekan kuadrat A ditambah 2 sekan A, tangan A, ya kan, ditambah tangan kuadrat A. Terus sekan itu adalah seperkos ya, berarti ini 1 per cos kuadrat A ditambah, di sini ada sekan, berarti 2 kali 1 per cos A. Lalu di sini ada tangan itu sin per cos, berarti sin A per cos A. Lalu ditambah tangan kuadrat. Tangan itu sin per cos, berarti di sini sin kuadrat A per cos kuadrat A. Nah, yang di tengah ini kan ada cos kali cos ya, berarti jadi cos kuadrat. Nah, ini jadinya 1 per cos kuadrat A ditambah
2 sin A per cos kuadrat A, ya kan? Lalu yang belakang jadinya sin kuadrat A per cos kuadrat A. Penyebutnya sama nih, ya kan? Berarti bisa digabungin ya, kayak gini. 1 ditambah 2 sin A ditambah sin kuadrat A per cos kuadrat A, ya kan? Lalu si pembilang ini itu bentuknya setara dengan 1 ditambah sin A dikali 1 ditambah sin A. Ya, jadi kalau mereka berdua dikali ini hasilnya akan sama dengan yang ini nih pembilangnya. Lalu yang bawah cos kuadrat A berdasarkan identitas itu adalah 1 dikurang sin kuadrat A. Oke. Nah, terakhir untuk penyebutnya 1 dikurang sin kuadrat A itu bisa difaktorisasi ya. Jadi bentuknya 1 ditambah sin A dikali 1 dikurang sin A. Ini mereka berdua kalau dikalikan hasilnya sama dengan yang ini. Nah, ini ada yang sama kan? 1 plus sin A dan 1 plus sin A berarti hilang bisa dicoret. Sisa 1 tambah sin A per 1 dikurang sin A. Berarti ini 1 ditambah sin A per 1 dikurang sin A. Oke, lihat ke soalnya tadi. Sama kan ya bentuknya? Berarti terbukti. Soal yang ketiga, buktikan sin C per 1 plus cos C sama dengan 1 dikurang cos C per sin C. Ini saya mengerjakannya dari kiri ke kanan, cuma mau saya kali sekawan. Jadi yang ruas kiri ini akan saya kali sekawan ya. Ini jadinya sin C per 1 ditambah cos C. Nah, dikali dengan sekawan penyebutnya, yaitu dikali 1 dikurang cos C per 1 dikurang cos C. Nah, ini kan idenya beda ya, beda sendiri dari yang dua soal sebelumnya. Tadi saya bilang, ide-ide untuk mengerjakan soal kayak gini itu muncul dengan sendirinya seiring kalian tuh sering latihan ngerjain soal. Jadi harus rajin-rajin latihan, oke? Oke, kalau udah kita kali sekawan berarti ini pembilangnya jadi sin C dikali 1 dikurang cos C. Nah, yang bawah kan 1 ditambah cos C dikali 1 dikurang cos C. Berarti penyebutnya ini jadi 1 dikurang cos kuadrat C, gitu kan ya, kaliin pelangi gitu, jadi hasilnya seperti ini. Nah, balik lagi ke identitas 1 dikurang cos kuadrat C itu adalah sin kuadrat. Ya, berarti ini sin C dikali 1 dikurang cos C. Nah, bawahnya ini tuh jadi sin kuadrat C. Oke, nah di atas ada sin C, di bawah sin kuadrat. Berarti yang bawah nih kuadratnya hilang, sisa sin C kan satunya. Oke, maka terakhir jadinya 1 dikurang cos C per sin C. Oke, sama ya dengan ruas kanan yang di soal. Soal yang keempat, buktikan cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A per 1 ditambah 2 sin A cos A sama dengan 1 dikurang tan A per 1 tambah tan A. Jadi, ini akan saya kerjakan dari kanan ke kiri, berarti ruas kanan yang akan saya jabarkan supaya hasilnya sama dengan ruas kiri ya. Oke, tangan itu adalah sin per cos, ya kan? Berarti yang atas tuh jadi 1 dikurang sin A per cos A, lalu bawahnya jadi 1 ditambah sin A per cos A. Oke ya. Lalu yang si satu ini saya ubah jadi cos A per cos A. Kenapa? Karena di sini penyebutnya adalah cos A. Yang bawah sama juga ya. Oke, naik ke sini. Ini berarti karena penyebutnya sama berarti bisa digabung ya. Cos A dikurang sin A per cos A, ya kan? Lalu per lagi bawahnya cos A, lalu ditambah sin A, per lagi bawahnya adalah cos A. Oke, terus dibalik. Nah, ini jadinya cos A dikurang sin A per cos A, gitu kan? Lalu dikali, nah ini dibalik ya, berarti cos A per cos A ditambah sin
A. Nah, ini sama-sama ada cos A kan? Boleh dicoret ya. Berarti hasilnya adalah cos A dikurang sin A per cos A ditambah sin A. Baru sampai sini. Udah sama belum? Belum sama. Terus gimana kalau belum sama? Ya udah, ini masih bisa kita lanjutin. Caranya itu adalah dikali sekawan. Berhubung ini tetap min tandanya, dia supaya dipertahankan tetap min, berarti dikali sekawan dengan atasnya kan. Karena yang atas ini min, berarti dikali dengan positifnya. Cos A ditambah sin A, gitu ya, per cos A ditambah sin A. Terus dikaliin tuh. Nah, kali pelangi gitu ya. Berarti ini jadi cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A, ya kan, yang atas tuh. Yang bawah jadinya ini dikaliin cos kuadrat A, terus jadi ditambah 2 sin A cos A, lalu ditambah lagi dengan sin kuadrat A. Karena sin kali sin, gitu ya. Nah, cos kuadrat ditambah sin kuadrat atau sin kuadrat tambah cos kuadrat itu sama dengan 1 berdasarkan identitas. Berarti ini jadi cos kuadrat A dikurang sin kuadrat A per 1 ditambah 2 sin A cos A. Oke, udah sama ya bentuknya, berarti terbukti. Nah, kebayangkan betapa caranya tuh unik-unik. Jadi kalian harus benar-benar rajin latihan soal untuk mengumpulkan ide-ide tersebut, oke? Oke, segitu dulu untuk video kali ini. Jangan lupa like, comment, and share videonya ke teman-teman kalian supaya bisa belajar bareng-bareng di sini.